Nama saya sendiri, nama aslinya Ketut Murnate, panggilannya sesuai dengan nama anak Ibu Pak Depi. Pak Depi Ya. ya. Tepatnya saya mulai menjalani proses penjualan babi guling sejak tahun 95, 5 Januari 95. Sampai hari ini saya tetap syukuri dan saya tetap lakon dengan penuh keyakinan dan penuh kesabaran. Kalau ini dari mulai mengambil babinya kurang lebih prosesnya mencapai 4,5 jam. 4,5 jam. Iya, Ya? iya. Oke. Ini jenis babi yang diguling itu jenis babi apa biasanya, Pak? Biasanya ini kita ambil jenis babi crossingan antara babi unggulan sama babi Bali. Ini kalau berat timbang yang bersih ini 88. Bersih dalam artian sudah dikeluarkan jeroannya. Oh, belum, masih hidup. Oh, Masih hidup ya, masih hidupnya ini. Masih hidup sekitar 80 kg, Pak ya. Kalau kita gunakan untuk babi guling, kalau yang bagus misalnya kita cari kayu-kayu yang lebih kuat, misalnya seperti kayu rambutan, ya jeruk dan kopi, ditambah dengan untuk membuat babi guling merah itu pakai kita kayu bakarnya adalah sambuk. Iya. Oke, teknik pengapiannya di sini saya lihat itu api diletakkan di samping kanan dari babi guling ini, Pak. Kenapa nih, Pak? Memang begitu tekniknya di sini atau gimana nih? Dan tujuannya untuk apa nih, Pak? Karena kalau kita ditaruh di bawah babi gulingnya, kita kemungkinan guling itu akan cepat gosong. Kalau kita taruh di samping, nanti matangnya itu akan lebih bagus dan matangnya pun dia sampai ke dalam. Satu, kita lihat dari crispy-nya kulit babi guling. Kedua dari waktu. Waktu yang paling menentukan untuk kematangan babi guling. Maksimalnya sini 4 jam matang ya. Sampai dengan saat ini babi guling Bu Depi ini memiliki 2 cabang nih, guys. Yang pertama berada di Pasar Payangan, Pak ya. Pasar Payangan, dan yang kedua ada di Puspom Payangan, terletak di Banjar Semaun. Juga namanya sama babi guling Bu Depi. Oke. Dan yang kedua adalah babi guling Bu Depi yang terletak di Banjar Semaun nih, guys. Kalau saya ini selalu habis, Pak, dalam satu hari. Bukan dalam satu hari, hanya setengah hari pasti habis ya. Itu satu tempat atau gimana nih, Pak? Satu tempat. Satu tempat Iya. habis 80 kg Iya. sehari ya, Pak? Iya. Saya dulu sempat kerja sebagai PNS di Jakarta, karena dalam mengikuti kehidupan di sana ada istilahnya ganjalan-ganjalan tak cocok di hati. Akhirnya saya sendiri mengundurkan diri. Udah mengundurkan diri, masih muda, saya berkelana di Denpasar. Saya terjun ke bisnis, namanya waktu itu nama calo jual beli tanah. Teman-teman saya waktu itu ya termasuk di Kuto, Dwaji Sutro, mantan kliennya. Udah itu saya kenal sama Menteri Jobakti. Udah itu saya kenal sama itu teman-teman, ada Pak Jenal. Nah, terus akhirnya Bapak memutuskan untuk beralih ke usaha babi guling ini. Apa yang melatar belakangi Bapak? Itu setelah saya menjadi manusia, setelah saya berkeluarga, akhirnya saya tidak punya pegangan. Setiap sore saya keluar karena saya udah berkeluarga, juga tidak enak sama mertua, harus minta makan. Saya setiap sore keluar sama istri makan. Apa sih harus saya ambil? Karena saya udah dewasa, sudah dibekali segelintir ilmu saya. Itu sudah posisi Bapak mengundurkan diri sebagai PNS ya? Udah sekian tahun. Alasan Bapak dulu mengundurkan diri sebagai PNS itu apa nih? Karena tersangkut itu terlilit masalah hubungan. Oh. Hubungan aja, hubungan. Hubungan, diperjelas lagi hubungan. Ya, Pak. Kisah percintaan asmara Bapak ya? Kisah asmara. Saya tidak sesuai dengan niat dalam kategori saya disuruh ya namanya pindah kepercayaan itu. Kalau misalnya saya di sana mungkin ya hari ini saya tidak mengenal babi guling.
Ih, ada bautnya tuh guys. Santai dong. Marah betul-betul crispy. Banget banget ya. Oke guys, setelah tadi melihat proses menguling babi di Babi Guling Bu Depi, sekarang saya sudah berada di warung Babi Guling Bu Depi sendiri, yaitu tepat berada di sebelah timur parkir Pasar Payangan nih guys. Nah sekarang saya sudah memesan satu porsi nasi babi guling ini. Ini harganya Rp25.000 nih guys. Nah jadi di sini di seporsi nasi babi guling Rp25.000 ini terdapat beberapa beraneka macam lauk olahan daging babi, seperti misalnya ini nih. Di sini ada darah babi, tuh. Ada darah babi, kemudian ada gorengan babi, kemudian ada kulitnya nih guys, tuh kulitnya. Oh. Kulitnya segini nih guys, Rp25.000. Terjangkau kan? Tuh. Ada babi sisitnya juga. Tuh babi sisitnya tercampur dengan daun sele. Ini diambil langsung dari babi guling yang baru selesai diguling tadi guys. Tuh. Di sini ada lawar juga. Tuh lawarnya. Kalau nggak salah kata ibunya tadi, lawarnya di sini campurannya itu ada beraneka, ada beberapa sayur seperti parutan kelapa dan juga pisang nih guys, menggunakan pisang apa tuh? Ya, dan juga ini daun-daun apa nih? Terus ada sambalnya juga. Tuh, ada oret nih guys. Ada oret khas Gianyar. Tuh. Terus ada sambalnya juga, sambal cabai. Tuh. Oke, seperti apa rasanya? Langsung saja kita review nih guys. Tapi sebelum makan, kita berdoa dulu. Om Amatu Sanyiwani Namah Swaha. Oke, saatnya kita santap nih guys. Saya taruh dulu ya. Oke, saya langsung campur. Di sini saya santap pertama, saya campur dengan nasi adalah lawarnya ini guys. Saya penasaran dengan lawarnya ini karena di sini menggunakan campuran dari beberapa sayur. Salah satunya adalah parutan kelapa dan juga pisang batu ya tepatnya. Oke, selamat makan guys. Lawarnya ini rasanya ramai banget nih guys, karena di sini terdapat beberapa campuran sayur. Namun yang mendominasi adalah parutan kelapa dan juga bumbunya guys. Yang pertama saat saya rasakan saat dimasukkan ke dalam mulut itu adalah rasa pedasnya itu guys. Tuh. Sekali lagi saya coba lawarnya, saya campur dengan nasi. Oke, setelah lawar saya coba ini oretnya tuh seperti ini. Oret ini terbuat dari ubi, kemudian dicampur dengan ati babi, kemudian dikasih bumbu. Ubi ya bu, bener ya ubi ya. Ubi, takut salah saya aja. Ada ubi, ada bumbu, daging ati, dan itu ya darah ya, can darah kata ibu. Tekstur dari oretnya ini lembut banget. Kemudian saat disantap itu
rasa manis dan pedas itu berpadu lezat guys. Oke, next saya coba ini babi sisitnya guys. Tuh, babi sisitnya saya campur dengan nasi. Rasanya nendang banget guys. Bumbunya itu benar-benar terasa banget. Bumbu bahasa genep yang digunakan di dalam perut babi itu sangat terasa sekali nih guys. Next ini gorengan usus babi. Oh. Sangat crispy. Di gorengan usus babi ini dibiarkan memiliki rasa yang autentik, original, tanpa dikasih bumbu, hanya dikasih dengan garam nih guys. Kemudian digoreng kering. Benar-benar lezat nih guys. Darah babi saya campur sedikit dengan nasi. Tuh. Jadi darah babi ini digoreng. Yang saya rasakan itu juga memiliki rasa yang autentik. Tidak dicampur dengan bumbu apapun, hanya digoreng saja nih guys. Lembut banget. Ini sambal cabai hijau. Sambalnya pedas banget guys. Gorengan lagi. Sangat crispy. Di gorengan yang saya makan ini tampaknya dicampur dengan tepung. Ada rasa tepung, kemudian diberi sedikit bumbu. Oke, next kulitnya nih guys. Nah, kulit babi guling yang baru selesai diguling tadi yang kalian lihat itu, ini dia nih guys. Seperti apa kriuknya? Langsung saja kita santap guys. Benar-benar pecah di mulut nih guys. Kriuknya itu benar-benar juara. Kriuknya itu berpadu dengan lembutnya lemak babi yang terdapat yang menempel tipis di bagian kulit ini guys. Semakin nikmat kulit babi ini disantap dengan berbarengan dengan sambal ini guys. Tuh, sambal cabai ini. Seperti ini. Oke teman-teman, jadi sebelum saya menghabiskan ini, saya closing dulu. Demikian video saya untuk kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini hingga menit terakhir. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe. Jangan lupa like dan beri saran serta masukan kalian pada kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya dan see you.